salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lilis Suryani, selaku koordinator seksi organisasi dan bidang humas di DPC PWKI Kabupaten Katingan. Hadir di ruang Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara perenungan firman Tuhan dan doa bersama yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yeremia STH. Kami juga berterima kasih atas apresiasi dan partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian dalam mengikuti tayangan ini. Tidak lupa kami juga menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selaku umat Tuhan dan warga negara yang baik agar kita tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari keramaian maupun kerumunan. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang diberikannya kepada kita semua untuk dapat bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, puji muliakan dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan khususnya PWKI Kabupaten Katingan telah Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk dapat menyuarakan kabar kemenangan kepada setiap orang. Dan saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kebenaran firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama melihat salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Ia memiliki kesaksian dan kehidupan rohani yang luar biasa, yaitu Maria Magdalena, yang terambil dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tokoh Alkitab yang memiliki kesaksian hidup yang luar biasa adalah Magdalena. Siapa Magdalena? Magdalena adalah salah seorang wanita yang dikuasai oleh 7 roh jahat. 7 roh jahat yang telah mengikat atau membelenggu tubuh, bahkan rohaninya. Tentunya sangat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Bahkan 7 roh jahat yang telah mengikatnya tentunya mempengaruhi kehidupan rohaninya, yaitu ia tidak
percaya kepada Tuhan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupannya membawa dampak yang luar biasa, di mana selama ini Maria Magdalena ditawan, dibelenggu, diikat, bahkan diperbudak oleh kuasa iblis. Kehadiran Yesus membawa perubahan. Kehadiran Yesus membawa kemerdekaan. Kehadiran Yesus membawa pembebasan atas kehidupannya. Ia menerima kasih Kristus, dan ketujuh roh jahat tersebut meninggalkan kehidupan Maria Magdalena. Sejak saat di mana Maria Magdalena mendapat pemulihan, mendapatkan kemerdekaan, dan ia dibebaskan dari belenggu kuasa iblis, maka sejak saat itu ia mengambil langkah dan keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus dan melayani Dia. Perubahan hidup yang dialami oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena membuktikan itu. Dan kita tahu bersama bahwa Maria Magdalena berlatar belakang keluarga yang kaya. Dan sejak ia dipulihkan, ia memberikan hidupnya, serta Maria Magdalena menyokong, bahkan menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan yang sedang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Maria Magdalena menggunakan kekayaan yang ia miliki untuk ia abdikan kepada Tuhan. Dan oleh pemulihan yang dialami dan yang diterima oleh Maria Magdalena, maka kasih Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan kasih Tuhan itulah yang membawa dia untuk senantiasa taat dan setia mengikut Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan, ketaatan, dan kasih-Nya kepada Tuhan, ia membuktikannya saat Yesus ada di dalam penderitaan, saat Yesus sedang mengalami situasi yang sulit oleh karena Yesus diadili, ditendang, diludahi, pikul salib, bahkan sampai di kayu salib. Bahkan sampai Tuhan Yesus dikuburkan, Maria Magdalena tetap bersama-sama dengan Yesus. Artinya Maria Magdalena ada di tengah-tengah penderitaan Yesus. Ia menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Meskipun suasana pada saat itu mencekam, namun Maria Magdalena tidak malu, tidak takut. Ia tetap menyatakan imannya, kesetiaannya untuk tetap setia mengikut Yesus apapun yang terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena juga membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Pagi-pagi ia pergi ke kuburan dan ia mendapati kuburan sudah terbuka dan ia mendapati Yesus tidak ada di sana. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah kehidupannya. Dan Maria Magdalena adalah orang pertama yang menyaksikan Yesus bangkit dari kematian. Dan Maria Magdalena mendapat mandat, mendapat perintah untuk pergi memberitakan kebangkitan, untuk pergi memberitakan kemenangan itu kepada murid-muridnya. Berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena tentunya membuat kaget,
membuat bingung, membuat takut, membuat ragu-ragu para murid, bahkan membuat para murid tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Tetapi Maria Magdalena tetap menyampaikan pesan itu kepada mereka. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kehidupan Maria Magdalena kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena setelah ia dipulihkan oleh Tuhan, setelah ia dibebaskan dari kuasa kegelapan, sejak saat itu Maria berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Sejak saat itu ia berkomitmen untuk melayani Tuhan. Bukti dari kasih, ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, ia melayani Yesus bersama murid-muridnya melalui kekayaan yang ia miliki. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai wanita Kristen, apa yang dapat kita abdikan, apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Saudara dan saya telah diberikan oleh Tuhan kemampuan, baik berupa talenta, baik berupa karunia, atau berupa potensi-potensi. Tuhan merindukan supaya semua yang kita miliki, baik hidup kita, baik potensi yang kita miliki, biarlah semuanya itu kita persembahkan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan dan dipakai untuk menunjang, untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena telah membuktikan imannya. Meskipun saat itu dalam situasi yang menakutkan bahkan mencekam, Maria tetap menyatakan imannya kepada Tuhan. Ia tetap hadir. Maria Magdalena tidak takut akan situasi yang sedang terjadi. Ia tetap mengikut Tuhan apapun kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Dan bukti kesetiaannya kepada Tuhan, ia menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus, dan ia sendiri menyaksikan sendiri bagaimana Yesus dikubur. Dan tentunya ini bahagian juga yang harus dilakukan, dikerjakan oleh setiap wanita Kristen, bahkan setiap orang yang percaya, untuk tidak takut. Ya, kondisi apapun yang saat ini sedang kita alami, apakah kondisinya mencekam atau menakutkan, kita harus tetap menyatakan iman kita kepada Tuhan dan kepada dunia. Maria Magdalena juga mendapatkan kesempatan yang pertama untuk menyaksikan kebangkitan Yesus, dan juga mendapatkan amanat yang pertama dan menjadi orang pertama untuk memberitakan kabar kebangkitan itu. Kabar kebangkitan, kabar kemenangan itu telah disampaikan oleh Maria Magdalena kepada para murid. Dan saudara dan saya tentunya punya tanggung jawab yang sama untuk dapat menyampaikan berita kebangkitan itu, berita kemenangan itu kepada dunia, sehingga dunia percaya dan dunia diselamatkan dan dunia boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Biarlah kesaksian yang sudah disampaikan oleh Maria Magdalena, kiranya ini mendorong kita semua untuk tetap semangat, untuk tetap hidup di dalam kasih, untuk tetap hidup di dalam ketaatan, dan untuk tetap hidup di dalam kesetiaan, dan untuk tetap mengabdikan hidup mereka, potensi kita, untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang boleh mengajar kami, untuk kami boleh menjadi umat Tuhan yang taat, umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan. Biarlah kami umat-Mu sungguh-sungguh dapat menjadi umat Tuhan yang dapat menyaksikan kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan, sehingga dunia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pakailah potensi-potensi yang kami miliki. Biarlah dengan hati yang rela, semua potensi yang ada pada kami, semuanya ya Tuhan, kami persembahkan. Biarlah semuanya itu dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati PWKI Kabupaten Katingan. Biarlah Engkau memakai lembaga ini. Engkau memakai setiap orang yang ada di dalamnya. Biarlah melalui PWKI Kabupaten Katingan, iman dan pengharapan kami diteguhkan. Dan melalui PWKI Kabupaten Katingan, kami mendapatkan kesempatan untuk boleh bersama-sama melayani Tuhan. Dan pakailah kaum wanita yang ada menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.